Halo, apa kabar semuanya teman-temanku yang kucinta? Saya Pongki Barata. Selamat datang di channel YouTube saya Pongki Barata Songs, channel yang mendekatkan Anda dengan saya. Cie. Saya paling suka kalau bagian itu, channel yang mendekatkan Anda dengan saya. Wah, oke guys. Cerita Pongki kembali ke episode selanjutnya. Setelah kita membahas kemarin-kemarin semua album yang saya rekam bersama Jikustik. Nah, di kali ini saya ingin membahas sebuah album yang menurut saya merubah hidup saya hampir 180 derajat ya, 178 derajat lah. Kenapa? Karena apa yang menjadi ini album adalah album yang menjadi semacam eh, apa namanya ya, angan-angan saja awalnya, tapi kemudian menjadi nyata. Album The Dance Company self-titled ya, self-titled itu artinya judulnya The Dance, dijudulin sesuai nama bandnya, self-titled. Coba dilihat ya. Oke, The Dance Company self-titled, The Dance Company dirilis oleh Naga Suara, dirilis di tahun, kalau di sini sih tulisannya, tunggu ya, di sini dirilisnya tahun 2009 oleh Naga Suara. Saya bacakan dulu kreditnya. Eksekutif produser Bapak Rahayu Kertawiguna for Naga Suara. Album produced by Dance Company, direkam di Miharbi Studio dan RR Studio. RR Studio itu studio saya dulu, Miharbi itu studionya Mas Baim. Tracking oleh Suryanto, Pongki dan Baim. Dimix oleh Mas Baim di Miharbi Studio. Dimastering oleh Doni Bart di dapur rekaman Suara Majue, dapur rekaman Suara Maju. Fotografi di sini adalah koleksi pribadi kita yang ada di sini, Baim, Pongki, Revi Monica. Revi Monica itu adik iparnya Baim. Artika Sari Devi dan Mila. Fotonya di retouch oleh Baim, nggak tahu, kayaknya pakai handphone deh. Terus cover design by Nugi and the Dance Company disempurnakan oleh Feli dari Naga Suara. Ya, ini artworknya. Di dalamnya ada foto-foto kita ya, coba ya lihat sendiri. Lalu ada begini ya, ini collectible item guys kalau menurut saya loh ya, nggak semua orang punya cover CD-nya. Lirik, ini ada foto saya, foto Nugi, jadi semua orang dapat porsi yang sama. Nah, kalau bicara cover, kita memang mencontek, bukan terinspirasi. Kita akui, kita mencontek Let It Be Beatles ya, albumnya Beatles. Karena kita emang seneng banget, kami seneng banget sama Beatles ya. Arya Wahab, Nugi, dan ini warna-warna ada maksudnya guys. Merah itu warnanya Aryo, hijau warnanya Nugi, of course kan dia lingkungan hidup ya, duta lingkungan hidup. uh, Orange atau kuning warnanya Baim, mewakili warna yang berani ya. Ungu mewakili warna spiritual. Jadi sebenarnya ini ada artinya. Itulah kenapa logo kita seperti ini. Ya. Jadi ini sebenarnya ada artinya warna-warnanya. Merah tuh apa waktu dulu ya? Berani atau gimana? Kalau orange itu fashionable, sesuatu yang outstanding. Nah, sesuatu yang outstanding maksudnya gini, dia bukan warna yang aman seperti hitam, putih atau warna-warna itu. Dia warna yang menyala, sesuatu yang outstanding. Nah, merah tuh warna sesuatu yang berani, ya, apa ya, keras gitu. Itulah filosofi warna-warna di Dance Company. Di album ini adalah studio saya waktu kita rekaman di sana ya. Kita akan mulai kenapa album ini bisa ada. The Dance Company itu sebenarnya sudah ketemu di tahun 2007 ya. Ingat cerita saya keluar dari The Dance Company dari Jikustik itu 2009. Vakum 2011 baru keluar. Tapi kita bertemu 2007. Jadi kita sudah berteman dan membicarakan konsep ini tuh kurang lebih dari tahun 2007. Kemungkinan besar 2000 waktu itu 2008 kita pikir bakal dikeluarin albumnya, tapi ternyata nggak sempat karena semuanya sibuk. Saya sibuk dengan Jikustik,
Baim sibuk dengan karir solonya, beberapa album solo. Mas Nugi juga keluar masuk hutan ya, nggak bisa ditelepon kadang-kadang. Dan Aryo waktu itu sibuk FTV dan acting dan beberapa film. Intinya sebenarnya lagu Papa Rock and Roll itu sudah ada dari tahun 2007. Namun, dan coba kau bayangkan juga, namun tidak sempat dirilis langsung. Tidak langsung dirilis maksudnya. Jadi itu tertunda. Dan di dalam album ini ada 6 lagu. Papa Rock and Roll, coba kau bayangkan, Say What You Say, Modal Cinta, So Far Away, dan The Dance Company. The Dance Company kayak theme songnya ya. Jadi sebenarnya ada 5 lagu. Lagu ke-6 adalah lagu theme song. Jadi album The Dance Company ini kalau bisa dibilang sebenarnya album yang cukup sulit untuk dibuat karena memang sulit untuk ketemu, untuk kumpul. Jadi kayak semacam project. Waktu The Dance Company dibuat, untuk cerita kenapa The Dance Company ada, saya ceritakan sedikit. The Dance Company itu ketemu ketika Mas Nugi mempunyai proyek bernama Dunia Berbagilah untuk dinyanyikan di conference climate change yang ada di Bali. Untuk menyanyikan proyek itu, Nugi mengajak saya membuat rekamannya. Lalu kami berdua mengajak teman-teman, termasuk Baim, tapi Aryo enggak. Akhirnya proyek itu direkam rame-rame, ada video klipnya di YouTube ya, Dunia Berbagilah, nanti di search aja. Akhirnya proyek itu direkam dan mengumpulkan Baim ke dalam proyek itu. Baim juga menyumbangkan suaranya, namun Aryo belum ada. Proyek itu akhirnya di live kan, nyanyi di Bali. Sebelum kita berangkat ke Bali, Mas Nugi ketemu dengan Aryo. Aryo nanya, kok gue nggak diajak, Gi? Gitu. Oh ya udah, berarti yang untuk live, yang rekamannya Aryo nggak ikut ya. Yang untuk live-nya nanti lu ikut ya, gitu. Akhirnya kita, singkat cerita, kita ke Bali bertemu berempat. Karena kebetulan Aryo dan Baim adalah sudah teman dari kuliah, saya dan Nugi sudah bersahabat dari tahun 2000-an ya. Jadi untuk chemistry kayaknya nggak sulit untuk ngobrol. Akhirnya kita berhasil ngobrol-ngobrol dan akhirnya berpikirlah bagaimana kalau kita menyatukan ide-ide kita menjadi satu konsep boy band. Jadi yang nari-nari gitu, boy band. Namun ternyata setelah kita bikin lagu jadinya tetap ngeband gitu. Tapi konsep awalnya boy band. Makanya nanti ada satu lagu di sini yang temanya tentang boy band. Namun intinya akhirnya ketemu dan di sebuah bis kita obrolin kemungkinan ini. Nah ini sekalian ceritain ya bagaimana terciptanya Papa Rock and Roll dan coba kebayangkan. Waktu break kita kan di hotel. Di hotel tuh kita nongkrong. Ya ada yang rokok, ada yang sambil nyemil, ada yang main gitar. Ya otomatis lah main gitar. Kalau lagu Papa Rock and Roll itu terciptanya waktu di backstage, waktu soundcheck. Jadi Mas Duki ngambil gitar, dia nyanyi. Terus saya nyamber itu kayak lagunya The Beach Boys. I get around, round, round, I get around, ya gitulah lagunya pokoknya. I get around. Nah jadi intinya saya nyamber Nugi. Papa pertamanya ya, Papa's going down, baby, Papa's going down. Jadi terus Nugi lagi. Nah itu kebetulan kami rekam, ada videonya ya, semoga nanti sempat kita tayangkan juga footage-nya. Jadi Nugi bikin memancing dengan bait, saya ke Papa pulang ke situnya. Nah, tapi lagunya belum selesai. Terus lagu itu disimpan dulu di handphone. Nah, coba kau bayangkan itu adalah lagu yang ini belum selesai. Papa belum selesai ceritanya ya. Coba kau bayangkan adalah lagu yang Oke, kita balik lagi ke Papa Rock and Roll. Sorry. Jadi akhirnya lagu itu dibawa pulang, dibawa rekaman di rumah Baim. Baim ditunjuk secara tidak resmi saat itu menjadi kepala produksi. Karena kenapa dia? Karena satu, dia punya studio sendiri yang bisa take drum. Kedua, dia multi instrumentalis. Jadi dia bisa memainkan semua alat musik sehingga dia cocok diberi jabatan sebagai pimpinan produksi. Lalu ya selain dia juga penyanyi juga ya, jadi nggak ada kesulitan untuk bikin guide-nya dan segala macam.
ketika rekaman lagu itu Mas Baim nambahin satu part, "Jreng pengen kayak Bon Jovi" gitu, yang nada itu tapi liriknya belum. Nah akhirnya sudah jadi ada 3 bagian itu dari lagu Papa Rock and Roll. Nah waktu lirik kita bingung, kita mau ngomongin apa nih. Pertamanya masih Papa's going down baby. Nah tiba-tiba Mas Aryo, karena dia penggemar, nggak tahu ya, dia penggemar Mick Jagger, penggemar rock and roll, penggemar Rolling Stones, penggemar musik rock, dia menghadirkan tema ini. Gimana kalau kita bercerita tentang kita yang sehari-hari di jalan gitu, yang susah, kadang nggak pulang, kadang harus begini, tentang struggle hidup sebagai musisi, ceritanya gitu. Akhirnya tercetuslah kata Papa Rock and Roll. Di refrennya akhirnya yang tadinya Papa's going down jadi Papa nggak pulang, Papa nggak bawa uang. Itu sebenarnya kayak sindiran ke kita sendiri gitu, tentang musisi-musisi yang struggling dalam mencari nafkah buat keluarganya. Intinya sebenarnya ke situ. Setelah sempurna akhirnya direkam. Mas Baim mencontohkan dulu gini aransemennya, baru kita isi dengan instrumen kita masing-masing. Dilalahnya kok untuk fase rekaman tuh nggak banyak halangan ya, semuanya berjalan dengan baik, semuanya ya biasalah, kalau berantem dikit tuh ada, namanya juga kita biasa ngelit di tempat sebelumnya, tapi di sini kita harus mau menurunkan semua itu sehingga bisa jadi rekaman. Nah itu Papa Rock and Roll. Kalau coba kau bayangkan, itu juga di periode yang sama dengan Papa Rock and Roll itu dibuat. Coba kau bayangkan, itu lagunya diciptakan ketika kita lagi di hotel berempat nih, di acara yang sama yang di Bali itu. Jadi ini semuanya lahirnya di Bali. The Dance Company juga terbentuknya di Bali. Dan sekarang saya tinggal di Bali, siapa yang menyangka. Kita lagi nongkrong di hotel, main gitar, lalu yaitu saut-sautan. Coba kau masuklah ke baitnya. Terus ada bagian nah gitu. Nah sampai sekarang masih menjadi perdebatan buat kami sendiri. Kalau menurut saya, kalau menurut Anda yang mana? Yang mana ngerefrennya? Coba kau bayangkan, atau aku di sini, engkau di situ. Jadi sebagian dari kita mengatakan refrennya adalah coba kau bayangkan. Kalau sebagian lagi mengatakan refrennya adalah aku di sini, engkau di situ. Jadi itu masih perdebatan, tapi intinya lagunya menceritakan tentang kekangenan kita terhadap orang yang kita cintai pada saat tidak sedang bersama. Cuman dengan bahasa yang lebih rock gitu ya maunya ya. Karena ada unsur Nugi dan Aryo di situ, saya hanya gawangin bidang popnya aja. Ya, dan untungnya Mas Baim walaupun dia gitaris yang ngeblues banget, dia sedikit sekali mengeluarkan selera bluesnya di dalam album Dance Company ya, nggak banyak, ada tetap muncul cuman nggak banyak. Dia tetap main di popnya, itu yang bikin grup kita walaupun banyak unsur rocknya, tapi tetap mainnya pop. Itu menurut saya. Jadi begitu tentang lagu Coba Kau Bayangkan. Video klipnya dibuat di Jakarta, one take. Jadi kalau nonton video klipnya yang di akun resmi Naga Suara ya, nontonnya ya, itu semuanya dilakukan sekali take, kamera dari depan sampai selesai tidak berhenti. Itu ada trik-triknya, dan memang itu triknya live, tidak pakai editing sama sekali ya. Klip Coba Kau Bayangkan kalau Anda menyaksikan. Lalu ada lagu Say What You Say. Say What You Say ini inisiatornya Nugi. Dia pengen bikin rock alternatif ya. Akhirnya dibikinlah lagu itu. Liriknya saya bantu sedikit beserta yang lain juga nyumbang ide ini itu. Jadinya lagu yang aneh ya, dan tambah aneh lagi ketika Baim menyumbangkan ide interlude-nya, gitarnya itu loh. Itu kalau diperhatikan nadanya aneh. Itu sempat dibikin video klipnya juga ya. Disinilah saya merasa ketika saya tampil dengan The Dance Company membawakan lagu Say What You Say, itu kayak kok bisa ya saya nyampe ke fase ini. Ini dari sudut pandang saya, bahwa seumur hidup saya tidak pernah membayangkan bakal memainkan baik itu rekaman maupun video klip maupun live ya, model dengan lagu
dengan model seperti ini, ya, yang dark gitu. Walaupun referennya tetap digesernya ke arah pop juga, cuman intronya, baitnya itu dark sekali gitu musiknya. Dan ini memang mencocokkan dengan Aryo sih. Album ini tuh memang kita penyesuaian dengan Aryo. Walaupun tidak melulu Aryo harus menjadi vokalis utama, tapi memang kita banyak menyesuaikan. Kalau kira-kira sebagai vokalis utama Aryo tidak bisa membawakan sesuai yang pas, pasti nggak akan direkam lagunya. Lagu Modal Cinta itu adalah inisiatornya Mas Baim ya. Mas Baim mengidekan untuk bikin lagu yang di luar rock-rockan. Jadi supaya agak berbeda, dibikinlah model swing ya, model jazz gitu. Ada Jesse, saya bilang ya, nggak nge-jazz banget tapi Jesse. Dan lagu ini menjadi andalan kita ketika kita live ya. Dibuatkan video klipnya juga, di mana The Dance Company joget-joget di situ dengan koreografi ya. Sampai sekarang saya juga udah lupa koreografinya, tapi intinya ini menjadi lagu andalan kita ketika live. Kenapa ini bisa menjadi lagu andalan kita ketika live? Karena lagu ini berhasil menimbulkan interaksi antara kita dan penonton, yang akhirnya kita kembangkan dan menjadi salah satu konsep dari panggung The Dance Company yang mungkin agak sulit ditiru oleh band-band sejenis. Bukan artinya ini lebih bagus apa enggak. Itulah keunikan kami ketika akhirnya kami menemukan lagu yang orang tidak kenal loh ya, untuk bisa jadi bahan interaksi antara audiens dengan kita. Kalau yang sudah pernah nonton The Dance Company pasti tahu maksud saya. Jadi untuk tahu ya harus nonton dulu, harus ngundang kita dulu, oke? Itu lagu Modal Cinta. Ya, ini melibatkan kita semua sebagai boy band itu tadi, ya. Lalu lagu 5 So Far Away itu lagu yang sound drumnya saya carikan yang agak ngeboy band, agak musik lagi-lagi boy band. Kenapa boy band? Karena kita banyak mendengarkan referensi tahun 90. Boy band juga, boy band Amerika luar negeri itu juga banyak muncul di tahun 90-an. Nah, lagu So Far Away ini sama sebenarnya, hampir sama temanya dengan Coba Kau Bayangkan, tentang posisi jauh dan kerinduan itu. Namun So Far Away itu banyak menggunakan kata-kata atau lirik yang kalau menurut saya banyak kiasannya, banyak ini itunya, sehingga absurd, menjadi lagu yang absurd. Jadi kerinduan yang absurd sebenarnya. So Far Away itu adalah satu istilah bahasa Inggris yang saya tidak mau diterjemahkan ke Indonesia. Jadi harus bahasa Inggris aja supaya semakin absurd. Jadi intinya lagu ini adalah sesuatu yang absurd gitu. Video klipnya pun absurd, dibuat oleh Eman Pradipta. Oh ya, semua video klip yang ada di album ini, bahkan semua video klip The Dance Company itu dibikin oleh Eman Pradipta, salah satu sutradara berbakat Indonesia yang karyanya bagus banget. Jadi kalau Anda lihat dari Papa Rock and Roll sampai sekarang The Dance Company bikin video klip, semuanya Eman Pradipta, tidak ada yang lain dari Eman Pradipta. Begitu. Lalu lagu ke-6 The Dance Company, ini adalah lagu yang menjadi anthem kita dulu. Sebelum kita naik panggung diputar dulu. Jadi kayak, kalau biasanya orang kan, kita persembahkan The Dance Company, nah kayak gitu kan. Kalau ini lagunya yang di-setel. Tetap aja MC-nya, kadang hostnya tetap bilang ini dia The Dance Company, terus masuk lagunya. Nah ini lagu yang di-setel hanya di panggung ketika Dance Company mau manggung. Jadi kayak lagu panggilan, kayak udah waktunya manggung gitu. Itulah The Dance Company. Lagu ini gitarnya itu uniknya adalah direkam dengan menggunakan gitar dan elektro yang ada di rumah saya. Jadi Baim ke rumah ya mau nyelesain beberapa data, tapi akhirnya malah ngisi gitar pakai gitar dan elektro dan ampli ini kalau nggak salah. Amplinya ini. Waktu ini dipakai buat rekaman. Tapi ya nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau mau tahu soundnya kayak apa, dengerin album The Dance Company yang judulnya The Dance Company, judul lagunya. The Dance Company itu diciptakan sebagai sebuah karya kolaboratif. Jadi semua lagu yang ada di sini ditulis berempat. Walaupun sumbangsih salah satu dari kami mungkin cuman let's say 10%. Ya, tidak adil 25%. Tapi The Dance Company dimaksudkan sebagai sebuah karya kolaboratif. Jadi apapun yang terjadi, walaupun tidak menghitung sumbangsih banyak atau sedikit, kita mencantumkan nama berempat sebagai pencipta. Itu adalah keputusan kami, sehingga The Dance Company akan selalu menjadi proyek
kolaboratif yang mengutamakan kolaborasi. Jadi bukan proyeknya Nugi, bukan proyeknya Pongki, bukan proyeknya Arya Wahab, bukan proyeknya BM, tapi proyek kolaboratif. Itu menjadi dasar semangat kita. Agak berbeda dengan beberapa band normalnya ya. Bukan berarti lebih bagus atau lebih jelek, bukan ke sana, tapi ini adalah kesepakatan yang kita jadikan panduan atau dasar hukum menjalankan band ini. Dan asal tahu aja, band ini ketika album ini dibuat, kami hanya dibayar oleh label BlackBerry. Handphone BlackBerry sebagai tanda bahwa kita bergabung dengan Naga Suara. Jadi coba browsing berita-berita tentang The Dance Company di tahun 2009 ketika merilis ini. Banyak beritanya tentang itu. Dan sampai sekarang The Dance Company dari pertama rilis itu, kalau kita bicara bergabung itu 2007. Rilisnya 2009 ya. Kalau kita bicara tahun 2007, berarti sekarang sudah 13 tahun, tahun 2020. Nanti Desember 2020 The Dance Company berusia 13 tahun. Kita tidak menyangka bahwa sudah lebih dari 10 tahun. Let's say kalau dari tahun 2009 ya, rilis ya. Dari 2009 Papa Rock and Roll dirilis, berarti sekarang 2020 berarti sudah 11 tahun. Kita tidak menyangka 11 tahun kita menyanyikan Papa Rock and Roll, dan coba kau bayangkan, untuk sebuah grup yang direncanakan bubar setelah merilis album. Jadi planning awalnya adalah kita semua preskon, ya ini album The Dance Company kita rilis. Oke, semua wartawan sudah terima albumnya, kita nyatakan rilis. Kemudian 1 menit kemudian kita menyatakan bubar. Itu rencananya. Namun 1 minggu sebelum press conference itu kita dapat 6 job untuk 1 minggu tiap hari. 6 job itu ngantri untuk mengundang kita main. Kita juga kaget loh, ternyata nih jalan ya grupnya, projectnya. Ya udah, sampai sekarang akhirnya kita nggak pernah berhenti manggung. Mungkin sudah lebih dari ratusan ya, mungkin hampir 1000. Gila, zaman dulu Dance Company dari tahun 2009 sampai 2014 kalau nggak salah, apa 13, itu hampir setiap minggu bisa manggung 2-3 kali. Luar biasa. Saya juga tidak menyangka bahwa akhirnya setelah perpindahan saya dari Jikustik, saya berpikir mungkin saya waktunya solo, tapi ternyata saya waktunya ngeband lagi. Akhirnya saya berjalan dengan The Dance Company. Jadi orang lebih tahu saya sebagai anak band, bukan penyanyi solo, gitu ya, seperti rekan-rekan saya yang lain. Tapi nggak apa-apa, itu adalah perjalanan yang sangat saya hargai, dan ini adalah anugerah ya, murni anugerah. Menjalankan The Dance Company itu bukan hal yang gampang. Kalau saya boleh cerita, manajer The Dance Company yang sekarang masih bersama kita 13 tahun itu sudah mengundurkan diri di bulan ke-6 menghandle The Dance Company. Kenapa? Karena jadwal 4 orang ini nggak pernah klop, dan susah sekali, dan 4 orang ini banyak maunya. Beliau mengundurkan diri, dia bilang ke saya, belum ke yang lain, dia bilang ke saya dulu. Akhirnya saya bilang, saya manggil dia, udah ngapain sih keluar gitu. Wah, nggak sanggup gue, katanya. Udah, waktu itu saya bilangnya gini, saya bohongin dia, saya bilang gini, udah, lu itu dikasih kesempatan menghandle satu-satunya grup yang unik seperti ini. Saya sih nggak perlu nerangin ke dia kenapa unik, dia ngerti. Lu dikasih kesempatan menghandle satu-satunya grup di Indonesia yang unik seperti ini. Belum tentu ada lagi dalam 10 tahun. Belum tentu loh ya. Kalau lu lolos menghandle kita dari sini, lu akan dikenang sebagai manajer yang berhasil menyatukan proyek ini. Tapi kalau lu keluar sekarang, ya lu menurut gua sih biasa aja sebagai manajer, saya bilang gitu, untuk membakar semangat dia. Oke, gua pikirin dulu. Nggak sampai seminggu dia nelpon saya lagi. Oke deh, gua terusin. Terima kasih udah Nedi, sudah mendampingi kita 13 tahun. Kalau you guys tahu isi chat grup chatnya The Dance Company, man, itu wah gila. Itu dari bercanda garing, terharu, ngotot, ngata-ngatain tuh ada semua di situ. Tapi that's the whole point. We have to be able to communicate with each other. Kita harus bisa, itulah intinya. Kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan
masing-masing. Supaya apa? Supaya ketika kita ngeband itu nggak ada ganjilan. Dan sering loh, abis ngeband misalkan ada yang salah ngomong atau apa gitu, begitu turun panggung langsung dikonfirmasi. Maksudnya apa tadi ngomong gitu? Gini-gini. Oh nggak, gua nggak mau lo gitu. Dan itu sering. Bukannya sekali dua kali. Dan itu akan menjadi cara berkomunikasi kita untuk kita mempertahankan band ini. Saya juga nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu The Dance Company ini sampai kapan. Namun kita nggak pernah, kita selalu bangga dengan apa yang kita buat, terutama di album ini The Dance Company, Papa Rock and Roll. Coba kau bayangkan sampai sekarang kita menjual merchandise resmi Papa Rock and Roll itu masih bisa dijual. Jadi saya sendiri dan kami tersanjung ketika kami melihat ada truk bertuliskan Papa Rock and Roll. Itu adalah penghargaan tertinggi buat kami sebagai musisi, yang artinya apa? Lagu kami bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Yang ngundang The Dance Company itu perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang istilah kata ya punya duit ya, manggungnya aja di ballroom. Itu satu sisi. Tapi satu sisi lagi, kata Papa Rock and Roll itu nyangkut ke angkot di Jakarta ya, nyangkut ke truk antar kota, disetel di bis antar kota. It's really an honor ya, an honor for me, is an honor, suatu kehormatan buat kami semua yang terlibat dalam The Dance Company untuk bisa merasakan itu. Artinya bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Dan itu semua karena Anda semua. Untuk itulah video ini dibuat sebenarnya, untuk menghargai balik semua yang sudah mendukung The Dance Company. Tentunya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, namun bukan tujuan kami menyenangkan semua orang. Tujuan kami adalah menyenangkan orang yang memang mau disenangkan. Jadi itu. Jadi teman-teman, itulah sedikit cerita tentang The Dance Company. Oh ya, The Dance Company. Waktu saya mau bikin album The Dance Company, saya cuma punya satu bass. Itu bassnya namanya Fender Jazz Bass tahun 79. Masih ada barangnya sampai sekarang. Dan boleh saya kasih tahu bocorannya bahwa semua album The Dance Company itu pakai Fender Jazz Bass. Itu ada beberapa yang pakai Gibson Les Paul Bass, tapi Gibson Les Paul Bassnya itu agak kesulitan untuk di mix. Jadi Baim sering ngomel ke saya, jangan pakai itu dong, soundnya yang jazz bass. Tapi kalau manggung saya tetap milih yang model Les Paul seperti ini. Ini bukan Gibson saya ada di hardcase, males ngeluarinnya. Ini adalah Edwards Les Paul Bass yang ada di video klip The Dance Company di album-album awal ya. Ini suaranya ngerok banget, dong. Ini made in Jepang, made in Japan, MIJ. Tuh ada tulisannya. Udah mengikuti saya bertahun-tahun nih, sampai udah ada yang bolong, ding banyak. Pickupnya ini original semua. Tuh apa nih namanya nih? Udah ada yang hilang satu. Ini sudah berapa tahun ya, sampai akhirnya saya ganti dengan Gibson Les Paul Bass. Ini kan kopinya Gibson. Waktu itu saya mau beli Gibson, nggak ada, barangnya nggak ada, harus cari sampai ke Jepang. Ya sengaja nggak dicolok. Oke, jadi dari sisi saya itulah yang saya bisa ceritakan tentang The Dance Company, album ini. Ya, ketika album ini dibuat, itu pergeseran antara musik analog dan digital. Kita masih sempat merasakan dibuatkan album fisik seperti ini. Terima kasih buat para Rahayu yang sudah membantu kami dan mewujudkan ide-ide kami. Di sini ada gambar ya, kalau kelihatan. Itu adalah saat dimana kami memutuskan band ini nama vokalisnya adalah Aryo Wahab. Jadi pada saat kita berkumpul, kita tidak tahu siapa yang menjadi lead vokal. Akhirnya kita memilih Aryo Wahab menjadi lead vokal, bukan Nugi, bukan Bongki, bukan Baim. Kenapa? Karena istri-istri kita yang ada di meja sebelahnya saat kita meeting di Pondok Indah itu bilang, udahlah vokalisnya Aryo aja. Alasannya kenapa, Mah, Bu, Bunda, kenapa alasannya? Karena Aryo paling ganteng, katanya gitu. Ya udah. 4 wanita, istri-istri kita ngomong begitu semua. Ya sudah, akhirnya Aryo menjadi lead vokal. Tapi ya, di balik keputusan itu ada satu hal yang seru, yaitu adalah apa?
Bener juga Aryo jadi lead vokal. Kenapa? Pada saat itu saya baru rilis Selamat Malam Dunia dengan Jikustik. So my previous song is just there untuk sementara waktu, orang masih dengar suara saya. Baim rilis album solo waktu itu. Nugi waktu itu lagi dikenal dengan lagu Lentera Jiwa, lagi promo lagu itu. Jadi tiga-tiganya itu sedang ada di radio suaranya. Kecuali Aryo. Aryo sudah lama nggak nyanyi, dia baru balik dari dunia acting. Jadi ketika Aryo yang nyanyi, semuanya terdengar fresh. Begitu. Dan kita sepakat, apabila Aryo tidak pantas, ada lagu yang tidak pantas dinyanyikan Aryo, maka tidak akan kita rilis. Jadi semuanya harus menggunakan suara Aryo. Yaitulah semangat kolaborasi yang kita pakai. Guys, terima kasih. Itulah tadi cerita tentang album The Dance Company. Judulnya The Dance Company. Di dalamnya ada Papa Rock and Roll, Coba Kau Bayangkan, Say What You Say, Modal Cinta, So Far Away, dan The Dance Company itself. Ada 6 lagu. Kalau kalian punya waktu, segera dengarkan di Spotify rilisan Naga Suara Records. Ya, saya Pongki Barta, thank you. Nanti kita ketemu lagi dengan album The Dance Company yang lain. Thank you.